RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Mace Papua, mari cerita tentang Papua. Mace Papua. Selamat pagi. Good morning, bonjour, waninggap kuemek. Selamat pagi pendengar setia Mace Papua. Mari cerita tentang Papua. Senang banget nih Mace Papua bisa menyapa kamu di pagi yang walaupun gak cerah-cerah amat ya, tapi setidaknya gak hujan gitu. Dan gimana nih pendengar setia Mace Papua, masih tetap semangat tentunya ya nungguin dan dengerin cuap-cuapannya Mace Papua di weekend pagi kamu. Gimana nih kegiatannya pagi ini? Kalau saya sih ya, aktivitas pagi-pagi tuh biasa diawali dengan olahraga. Dan favorit saya itu paling sering sepedahan. Karena gitu deh, selain kardio juga, sepedahan juga bisa membangkitkan mood ya untuk menjalani hari-hari kamu, apalagi di weekend yang agak berawan gini ya. Kita doain aja mudah-mudahan nanti malam minggunya nggak hujan. Dan di studio kali ini saya sendiri nih pendengar Mace Papua, karena Mace Susan lagi ada di Jawa, di Pulau Jawa, di Jakarta. Kita udah terhubung nggak nih dengan Kak Susan? Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kakak Susan. Waninggap kuemek. Waninggap kuemek. Kak Susan gimana nih cuaca di... Kak Susan sekarang posisinya lagi di mana nih? Di Jakarta atau di mana? Saya sekarang ada di kaki Gunung Salak. Widih, mantap. Pele. Berarti ini jadi Mace Gunung Salak kah? Atau tetap Mace Papua? Tetap Mace Papua ya. Mace Papua goes to kaki Gunung Salak. Ya, Mace Papua. Mari cerita tentang Papua. Ya Kak Susan, sebelum kita mulai, kita mau menyapa dulu nih pendengar setia Mace Papua yang ada di 20 distrik, 11 kelurahan, dan 179 kampung. Namek Namuk Entago. Waninggap ka. Aha, petago. Gimana Kak Susan kabarnya? Aduh, rindu banget nih. Udah berapa hari nih Kak Susan ada di Jakarta? Ada di Pulau Jawa. Dari tanggal 31. Dalam rangka kegiatan apa nih Kak di sana? Sharing dong untuk pendengarnya Mace Papua. Ya, kegiatan yang saya ikut sendiri yaitu Mojo. What is Mojo? Mobile Journalist Training yang diadakan oleh Ekonsa dan BBC News Indonesia. What?
Amazing, aduh applause deh Gitu. buat host Mace Papua, emang the best nih. Sukses selalu nih Ya. Kak buat kegiatannya di sana. Tapi udah selesai ya kegiatannya ya di sana ya? Sudah. Dan setelah kegiatan kan kita diberikan waktu sama Ekonusa sampai tanggal 9 untuk jalan-jalan di Jakarta. Waduh, seneng banget. Berarti nanti ada edisi spesial Mace Papua Pantau dong ya di sana. Aduh, sayangnya saya nggak bisa nemenin nih di sana. Nanti Sabtu kok datang toh, baru kita foto lagi di sini. Aduh, kakak kirim tiket sudah, Pele. Tiket juga mahal ini kakak, belum tes rapid Yang mau lagi. jalan-jalan juga ke Jakarta toh. rencananya minggu depan. Oke. Dan Bergita, pada kesempatan ini saya juga meluangkan waktu untuk berkunjung ke salah satu anak Merauke yang sukses di tanah rantau. Gitu. Sesuai dengan kita tema toh. Iya, sesuai dengan tema diskusi kita di Mace Papua pagi ini, yaitu membangun jiwa wirausaha. Wah, Ya, betul sama sekali. Kak Susan, di studio saya juga sudah bersama dengan salah satu anak Marin ya. Ya. Yang juga mempunyai bisnis yang sudah dibilang cukup terkenal dan rame nih Kak, yang juga mengangkat kuliner khas dari tanah Papua. Itu tuh kapan masih ke sana makan-makan. Nanti kakak pulang baru kita tiga toh dan kakak Frankie dan kita koordinator pergi makan di Iya. situ. Kakak Betul sudah dapat sekali. undangan Iya, resmi iya. nih dari Kak Sedia dengan saya di betul. studio sini. Ya. Ya, kita mau sapa-sapa dulu narasumber kita, our guest star yang udah hadir di studio ya, Kakak Haryanto Diken, pengusaha warung Nengdi. Halo Kakak, selamat pagi. Halo juga, selamat pagi. Sehat Kakak? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan sehat ya Kak, tetap semangat ya Kak. Ya, tentunya. Gimana nih warung Nengdi? Rame ya? Rame, seperti Rame. biasa. Seperti biasa Ya. rame ya, apalagi jam-jam makan siang gitu Jam ya makan Kak, siang lunch apalagi, gitu. tetap. Emang luar biasa. Oke, Kak Susan sekarang lagi bersama siapa di sana? Kita mau kenalan juga Iya. dong dengan guest star kita yang ada di kaki Gunung Salak. Oke, saya sekarang ada bersama-sama dengan pengelola Batu Tapa Camping Ground, yaitu Bapak Julius Panumbi. Ya, mungkin Bapak bisa langsung. Namanya kurang asing Kakak Susan. Apakah ada hubungan keluarga dengan Pastor Panumbi? Ada, dan Oh. beliau ini lahir besar dan aktivitasnya di Merauke. Jadi pendengar Mace Papua langsung bisa dengar apa yang Bapak Yul sampaikan. Oke. Ya, ini dengan Pak Julius Panumbi, Siap. lahir di Bade, Anak Bade ya. anak Bade, tapi Siap. kecil tinggal di Kumbe. Mm-mm. Biasa jalan kaki dari Kumbe ke Merauke toh. Pele. Berarti memang anak Merauke Iya, yang iya. sukses di tanah rantau. Mungkin Kakak Yul mau salam-salam buat kerabat, keluarga yang ada di Merauke. Silakan. Oke, jadi salam saja untuk semua keluarga besar di Merauke, keluarga besar Somar, Ya, Panumbi, juga adik pastor yang ada di Wendu. siap. Salam sayang dari kaki Gunung Salak, Cidahu, Sukabumi. Luar Semoga biasa. kita sehat semua ya. Amin. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kesehatan. Dan juga saya mau beri kesempatan untuk Kakak Har yang ada di studio, mau sapa-sapa keluarga atau rekan-rekan kerja di Bawaslu juga, silakan Kakak. Oke, baik. Ya. Tentunya saya mau ucapkan selamat pagi buat para pendengar setia program A2 Ya. yang masih stay ya. Mace Papua. Aceh Papua ya? Iya. Oke, baik. Selamat pagi aja, selamat beraktivitas. Dan juga selamat pagi juga buat keluarga besar yang ada di Merauke maupun mungkin yang saat ini yang ada di luar yang mendengarkan siaran program A2. Saya mau ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa aja. Oke, thank you. Nah, Kak Susan, Ya, sekarang kita mau tanya-tanya ke siapa dulu nih? Kita sudah punya 2 guest star, seorang wirausaha yang luar biasa. Salah satunya ada di Bumi Animha, salah satunya ada di Ya. Tanah Rantau.
betul. Ya, mungkin dari saya dulu ya. Siap. Saya mau tanya langsung ke Bapak Yul, karena Bapak Yul ini kan lahir besar di Papua, khususnya di wilayah selatan, terus Bapak merantau dan punya konsep untuk membangun usaha di tanah rantau. Iya. Nah, saya mau tanya langsung ke Bapak, bagaimana Bapak punya konsep itu dia terbentuk dan sejak kapan konsep wirausaha itu terbentuk di jiwa Bapak? Oke. Ya, jadi sebagai anak rantau kita lihat bahwa kita terlalu banyak hidup itu yang kita mimpikan hanya dengan bekerja. Ternyata banyak hal yang bisa kita buat dari pengalaman-pengalaman hidup kita sejak kita kecil di Papua. Nah, jiwa wirausaha ini sebenarnya sudah tumbuh sejak kecil, dan sejak 20 tahun yang lalu saya merintis satu usaha di bidang wisata alam. Wisata alam. Jadi kita bergerak di wisata alam. Sebenarnya di Merauke juga wisata alam banyak yang bisa dikembangkan. Ya. Nah, wisata alam yang saya bangun ini adalah berkegiatan di bawah kaki Gunung Salak dengan aktivitasnya bisa kegiatan outbound, kegiatan outdoor untuk trekking, hiking, dan bisa juga untuk pusat-pusat pelatihan. Pelatihan untuk training. Iya. Dan Tapi inspirasinya awalnya muncul dari mana? ini sebenarnya munculnya dari pengalaman kita di Merauke. Mulainya dengan biasa, kalau dari Kumbe kita biasa jalan kaki toh. Iya, bisa di-sharing tuh ceritanya gimana tuh? Kita biasa jalan kaki, hiking itu sama dengan kegiatan di sini juga. Kita jalan kaki, hiking itu olahraga. Kita pacul berkilo-kilometer biasa di Merauke itu. Ya. Dan itu menyehatkan diri. Dan sekarang di sini menjadi kegiatan yang orang harus bayar. Untuk hiking orang bayar. Nah, itu salah satu contoh. Kedua, belajar dari ketika kita masih sekolah. Saya lulus SD Saverius, melanjutkan di SMP YPK Mopah gitu. Oh, oke. Nah, biasa berkegiatan berkemah, pramuka, aktivitas di alam. Nah, itu juga menginspirasi kita. Sehingga dengan aktivitas-aktivitas itu, saya punya hobi salah satu di alam. Sehingga kebutuhan masyarakat kota itu sebenarnya membutuhkan alam sekitar. Betul, apalagi di kota besar seperti Bogor, Bandung, dan Jakarta ya, yang sudah mengalami keterbatasan lahan begitu, lahan alamnya ya. Jadi memang butuh refreshing ya, butuh tempat-tempat seperti camping ground, hiking, dan outbound gitu ya. Betul. Itu sehingga sejak 20 tahun yang lalu saya merintis dari bawah, dari nol, benar-benar dari nol. Dan ini sudah menjadi tempat kunjungan wisata alam untuk berbagai kelompok dan berbagai suku bangsa udah sampai ke sini. Berbagai negara. Berarti turis-turis mancanegara juga ya sudah berkunjung ke situ ya? Banyak kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan-kegiatan dari sekolah-sekolah internasional. Oh, oke. Untuk outbound-nya di tempat kami di sini. Kami dikenal dengan nama Batu Tapak Wisata Alam Camping Ground. Batu Tapak Wisata Alam Camping Ground. Nah, itu namanya apa inspirasi di balik nama Batu Tapak Camping Ground ini? Nah, Batu Tapak ini diambil dari budaya lokal, di mana tempat ini ada tapak-tapak batu, tapak-tapak kaki manusia, binatang yang menjadi cerita rakyat di sini bahwa Prabu Siliwangi itu sering mendatangi tempat ini untuk bersemedi dan bertapah. Gitu. Oh, jadi ada cerita sejarahnya juga ya? Ya. Budaya-budaya lokal ini yang kita ambil, kita tampilkan sehingga dia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kita tulis dalam beberapa bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kita tulis dan kita sebarkan. Oh, diberikan keterangan juga gitu ya? Keterangan mengenai peristiwa-peristiwa sejarah yang menjadi dasar terbentuknya nama Batu Tapak ini.
Betul, itu sangat penting sekali karena dia menyangkut budaya yang menjadi daya tarik. Ya. Dan memang kalau tempat wisata ada unsur budayanya itu memang lebih menjadi magnet ya untuk wisatawan mancanegara khususnya nih. Ya, benar, itu benar sekali. Oh, luar biasa. Itu sangat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tapi bukanya tempat wisata ini setiap hari atau bagaimana? Kita buka setiap hari. Setiap hari ya? Ya, jadi kita harus punya niat yang kuat dan kita harus fokus untuk kegiatan itu. Kita dari pertama saya bangun ini saya fokus dan tidak melakukan berbagai survei ke berbagai daerah, ke berbagai tempat. Sering juga akhirnya melakukan perjalanan ke luar negeri, kita lihat di mana dan kita evaluasi sehingga kita mengambil satu kesimpulan bahwa ini konsep kita. Dan konsep saya ini yang saya bangun ini sudah menjadi tren di ibu kota Jakarta ini. Betul. Nah, saya mau tanya ke Kak Susan nih. Dari sisi customer ya, dari sisi wisatawan yang juga menikmati tempat wisata Batu Tapak Camping Ground. Gimana nih Kak? Suasana di sana nyaman nggak? Udah nyobain camping di sana berarti nih, Kak Susan nih. Suasananya yang pertama tuh nyaman sekali karena kan memang di bawah kaki Gunung Salak. Iya, saya kebetulan waktu kecil hari ini tinggal di situ cukup lama tuh Kak Susan, makanya jadi pas dengar Kak Susan lagi di Gunung Salak, aduh jadi nostalgia banget masa-masa kecil di Gunung Salak. Iya, memang cuacanya kan enak banget kan, dingin. Wah, luar biasa Mace Papua sampai sana. Sandra, di air sungguh mati dingin. Aduh. tapi cuaca hari ini cerah sekali dan juga saya lihat ada beberapa tempat di Batu Tapak ini ada pengunjung. Pengunjungnya tuh dari mana ya kalau boleh tahu Bapak? Hari ini ada pengunjung dari Toyota mobil, kurang lebih ada 30 orang lebih. Mereka berkegiatan outbound dan trekking. Hari pagi ini mereka habis breakfast, mereka akan trekking. Wah, seru banget. Di sana ada pemandunya nggak Pak? Ada pemandunya? Kita di sini ada fasilitator semua. Dengan program-program kegiatan sehingga nanti kita akan pandu mereka sampai ke air terjun. Oh, jadi memang sudah disiapkan schedule-nya gitu ya? Spot yang memang bagus sekali. Dan saya pikir itu kalau di Merauke itu potensinya sangat besar sekali dan tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa apalagi di Merauke kan ketersediaan lahannya itu masih sangat luas ya Kak Susan, dan kondisi alamnya juga nggak kalah sebenarnya. Ya nggak sih? Betul sekali, dan jangan kita lupa bahwa di mana kita pergi kita harus menghargai budaya-budaya yang ada di tempat budaya lokal. Setuju. Iya, seperti yang Bapak Yul dengan tim lakukan, pengelola Batu Tapak, artinya mereka terus mendukung budaya yang ada di Batu Tapak sendiri. Begitu seperti pagi ini kita mendengar musik-musik Sunda. Begitu Jadi budaya itu menjadi salah satu daya tarik juga. Kita ikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan modern. Terus kita juga turut melestarikan budaya supaya budaya itu tetap lestari, anak cucu kita juga tetap mengetahui budaya kita sendiri. Begitu. Nah, Kak Susan, speaking of mengembrace budaya lokal, sama nih seperti wirausahawan yang sudah ada di samping saya di studio, Kakak Harndiken. Beliau juga beliau juga mengembrace budaya lokal ya, khususnya kuliner khas Bumi Animha nih. Betul. Yaitu papeda dengan ikan kuah kuning di warung Nendi. Papeda, kuah kuning. Terus yang paling orang tunggu di Kota Merauke itu adalah sagu sep. Itu betul sekali. Betul sekali. Dong bilang pizza Merauke Kak. Dong bilang pizza Papua toh.
Betul. Iya. Kita bisa tanya langsung ke kakak dia toh? Ya, saya mau tanya ke Kakak Har, Baik. mulai dari inspirasi nih, motivasi kakak untuk membangun bisnis warung Nengdi ini, apalagi mengangkat kuliner khas Merauke. Bisa Baik. diceritakan kakak? Siap. Kakak Sultan dan Bung Julius, mohon izin. Ya. Baik, sebenarnya saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan apa Abang Julius tadi, bahwa kita berwirausaha itu sebenarnya bukan tolak ukur tapi dari pengalaman hidup. Ya. Seperti saya sangat setuju dengan Bang Julius tadi, karena saya kecil dibesarkan terlepas dari orang tua, saya mulai mandiri, dan dari pengalaman hidup itu sehingga membuat saya belajar bagaimana saya tahu mengolah suatu makanan menjadi satu menu yang bisa disantap dengan rasa yang begitu nikmat. Dan akhirnya lama-kelamaan saya berpikir bahwa, dan saya melihat situasi situasi kondisi dagang mendagang di luar sana seperti apa ya. Saya coba, akhirnya saya bukalah warung makan ini. Iya, jadi sebenarnya kemampuan kakak untuk masak ini ya, di bidang kuliner ini juga didasari dari pengalaman masa kecil ya. Baik, betul. Sempat merantau ya kak, jauh dari orang tua ya. Jauh dari orang tua. Berapa lama itu kak, sejak kapan? Dong bilang itu pengalaman itu adalah guru terbaik. Ibu dari segala-galanya. Ya, betul. Kita belajar bukan hanya dari bangku sekolah atau dari buku-buku ya, tapi dari pengalaman hidup itu juga bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Betul, seperti yang Bapak Yul juga sampaikan bahwa Bapak dong jalan dari Kumbe ke Merauke, itu juga jadi pengalaman Bapak, sehingga Bapak juga punya konsep ya untuk membentuk Batu Tapak hari ini. Ya, setuju. Pengalaman hidup itu sangat mempengaruhi kita untuk membentuk kepribadian kita. Ya. Nah, kemudian Kak Har, lanjut. Oke. Kemudian karena saya melihat situasi dagang ini bagus, akhirnya ada prospeknya lah ya. Ada peluang begitu ya, ada peluang Kakak. gitu kan. Walaupun warung makan ini memang seperti Kakak Susan sudah datang, mungkin Brigita belum ya? Belum coba. Makanya nih minggu ini kita nunggu invitationnya nih dari ownernya langsung. Nanti datang aja sama Kakak Franky ya. Siap. Gratis lah makannya, gratis lah. Aduh. Saya traktir ini. Siap. Dan masakan itu nanti langsung saya masak gitu. Aduh, spesial dong. Wah, luar biasa sekali. Berarti kita pun namanya gini dong bisa ada di dapur juga ya? Oh bisa Betul. toh. Makanya nih kakak ada cerita ini tuh kasusan dari pengalaman merantau. Karena jauh merantau dari orang tua, akhirnya kan kita harus mandiri kan. Iya kan? Mandi sendiri, masak sendiri maksudnya. Masak sendiri, akhirnya kemampuan cookingnya Kak Har ini jadi berkembang dari situ gitu loh. Dan gak salah-salah berkembangnya juga masak makanan khas Merauke. Luar biasa kakak. Terus Bergita. Jadi hari ini itu kita tidak bisa bilang perempuan saja yang bisa masak. Laki-laki juga dong bisa masak. Betul. Kan bisa di dapur. Betul kakak. Memang kan zaman sekarang ini bukan hanya digaungkan juga kesetaraan gender begitu. Jadi sekarang pekerjaan sudah tidak mengenal gender lagi. Semua bisa sebenarnya kalau dipelajari. Iya kak, tidak kakak setuju toh? Iya kakak. Lanjut cerita kakak. Iya, karena setelah mendirikan warung makan ini, saya lihat prospeknya sangat bagus dan saya sangat senang sekali bahwa banyak pelanggan yang datang, dan ketika mereka datang itu mereka bisa mencicipi papeda, keladi tumbuk juga itu merupakan makanan favorit mereka. Iya. Menu-menu andalannya nih kak. Jadi papeda, keladi tumbuk, ada juga sagu sep. Gitu. Keladi tumbuk itu yang bagaimana kak? Keladi yang dihancurkan terus? Iya, dihancurkan, ditumbuk gitu kan. Dibikin bola-bola begitu? Nggak dibikin bola, kita dibuat dalam di cetakan kue gitu. Oh, dicetak. Baru dipotong-potong gitu kan. Biar rapi. Itu khusus gitu ya? cocok buat ibu-ibu atau cewek-cewek yang lagi diet. Diet. Iya benar, betul. Karena kan umbi-umbian itu ya sumber karbohidrat yang baik ya. Karena kadar gulanya kan sangat besar sekali. Iya. Apalagi ditanam secara organik toh oleh mama-mama Papua. Betul, luar biasa.
Ya, jadi kakak Heri punya warung Nengdi ini sangat sangat membantu juga untuk kita mama-mama, Betul. yang jualan di pasar, yang punya kebun. Betul kakak, betul. Ya. Terus kakak selain itu apa lagi menu-menunya? Maka banyak sih, banyak ya? Banyak sayur-sayuran juga banyak karena memang saya ambil juga dari masakan-masakan yang biasa-biasa di rumah gitu, macam lontong pisang dan lain. Tapi kita kelola sebagaimana mungkin sehingga menjadi satu makanan yang segar, ya, dan enak dimakan gitu loh. Tapi antusias masyarakat di Merauke ini banget ya. Hype-nya kayaknya lagi tinggi-tingginya banget di Nengdi. Karena saya selalu lihat postingan Instagram, apalagi ibu-ibu PNS. Betul sekali. Banyak sekali kalau lunch ke warung Nengdi. Nah, warung Nengdi di mana Kak alamatnya nih buat pendengar Mace Papua yang belum tahu? Baik, kebetulan warung Nengdi ini letaknya di Jalan Angkasa Kelapa 5. Tepatnya bersebelahan dengan kantor Bawaslu Merauke. Gitu. Dengan kantor kakak sendiri ya. Nah, kok udah tahu nih. Iya. Karena kakak nih kesehariannya juga kasusan selain wirausahawan juga bekerja sebagai bendahara ya kakak ya. Betul. Di Bawaslu. Wah, luar biasa loh. Kegiatannya padat. Kita buka Kanamek ini. Bergita, saya juga mau sampaikan ini. Gimana? Kesan dari teman-teman kemarin IO Papua Kenzen yang mereka datang dengan IndiHome. Saya kan duduk dengan adik perempuan, dia salah kakak satu Insos, putri Papua kakak Insos dia. Putri Papua, Oivense. Putri Papua 2010. Jadi dia bilang begini, kakak Susan, di pemakanan enak sekali. Saya mau tambah lagi kak. Saya bilang, ya adik kok tambah sudah. Begitu. Makanan. Jadi teman-teman dari Jayapura, dorang sangat senang sekali dengan adanya warung Nengdi. Kita bisa merasakan makanan khas Papua. Betul kakak. Karena kalau misalnya ada tamu wisatawan dari luar, apalagi kita sudah mau menuju PON 20 nih toh kakak. Nanti September cabang olahraga wusu. Nah itu pasti kan dari bulan Agustus sudah banyak nih berdatangan tamu-tamu dari 34 provinsi di Indonesia. Nah, kalau mereka datang ke ujung timur Indonesia, pasti yang dicari adalah souvenir lokal, tempat-tempat wisata lokal, apalagi makanannya, kuliner lokal pasti yang dicari. Jadi warung Nengdi ini juga luar biasa karena memprovide itu gitu loh, kebutuhan wisatawan dari luar, iya nggak? Betul sekali, dan ini juga yang dilakukan oleh Bapak Yul sebagai pengelola Batu Tapak ya? Ya. Kita juga kalau pulang ke Merauke juga cari makanan khas sana agak sulit. Betul. Dengan adanya ini kita kan bisa mampir ke sana lah. Siap. Ya, sudah ada tempatnya gitu ya. Sudah ada tempatnya, benar-benar. Kadang-kadang kita ke sana, kita tunggu mama-mama kita yang masak untuk kita kembali. Betul. Tapi sekarang kan tidak ada. Jadi langsung saja datang ke warung Nengdi. Betul. Tapi ngomong-ngomong warung Nengdi itu kan bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa. Berarti kakak nih ada turunan Jawa juga, ada peranakan? Kebetulan saya dibesarkan dari bapak itu Madura. Oh oke. Sedangkan mama perempuan asli Marin. Oh gitu. Ndiken ya? Ndiken, Siap. Jadi kebetulan mendirikan warung, awalnya saya pikir-pikir mau kasih nama apa ini warung gitu kan. Jadi saya lama-lama saya pikir kebetulan kakak perempuan saya ada gitu kan, namanya Neneng Diken. Neneng Diken. Udah akhirnya saya pikir-pikir coba saya kasih nama Nengdi. Nengdi dalam bahasa Jawa itu kan artinya di mana gitu. Di mana ya? Di mana? Ya, gitu di mana. Jadi kadang orang bingung juga gini, warungnya Nengdi itu kan di mana? Di mana? Ya seperti gitulah. Jadi nyambungnya ke situ ya. Gitu. Sebenarnya tuh singkatan dari Neneng Diken. Ya. Tapi jadinya Nengdi. Biar orang selalu bertanya-tanya di mana kah warung Nengdi, biar selalu dicari-cari gitu loh. Betul. Jadi inspirasi itu bisa dari jauh, bisa juga dari dekat, dari kita keluarga, kiri kanan. Gitu. Betul. Yang jelas yang penting ya dia mengangkat kearifan lokal, budaya-budaya lokal, sama seperti yang dilakukan Kakak Yul di sana, yang juga dilakukan oleh Kakak Name, Kakak Har di sini, yang juga mengangkat budaya lokal ya, kuliner khas Bumi Animha, itu menjadi suatu ciri khas dan menurutku juga strategi marketing yang terbaik.
Ya, karena tempat-tempat usahanya mempunyai satu ciri khas yang membedakan dari tempat-tempat usaha lain. Iya, betul. Bergita, saya mau tanya nih ke Kakak Hari, terus ke Bapak Yul sendiri, dengan kita punya tema toh bagaimana membangun jiwa wirausaha. Ya. Begitu, dari latar belakang Bapak Yul dan juga latar belakang dari Kakak Heri. Betul, mungkin apalagi Kakak Heri di studio kah? Iya, betul, apalagi kan pendengar Mace Papua nih banyak yang anak muda toh. Siapa Betul tahu mungkin sekali. di usia produktif ini bisa mengisi waktu luang untuk menjadi wirausaha, membangun jiwa-jiwa wirausaha yang terpendam. Nah, bisa nih kita langsung sharing dengan wirausahawan yang sudah hadir di Mace Papua. Iya. Mungkin dari Kakak Heri bagaimana membangun jiwa wirausaha? Oke, baik. Kalau saya pribadi, Kakak Susan dan juga Brigita dan juga Bang Julius, bahwa kita ini dunia sekarang ini kan sudah modern, sudah canggih. Memang asumsi orang kebanyakan ingin menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya, ya kan? Tetapi kalau saya pribadi saya melihat tidak mesti kita harus jadi pegawai negeri gitu kan. Dengan kita punya kemampuan, dengan kita punya keahlian, dengan kita punya pengalaman, iya betul, pengalaman dan juga teknologi yang sudah canggih toh, betul, media sosial dan lain sebagainya, dan juga seperti apa yang tadi katakan Bang Julius, kalau kita punya niat yang begitu kuat, yang besar, saya rasa kita bisa gitu. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan? Gitu kan? Betul. Nah seperti itu yang saya mau sampaikan gitu kan. Niat, yang penting niatnya dulu ya kakak ya. Kalau sudah niat, ya pasti gitulah pengalaman-pengalaman pribadi yang pernah kita alami sebelum-sebelumnya bisa menjadi motivasi gitu, dan juga ide-ide untuk membangun usaha kita sesuai dengan bidang yang kita geluti. Ya, dan juga harus punya jiwa sabar ya. Betul. Sabar itu. Kalau kita tidak sabar, kita baru buka sedikit terus kita rasa bahwa aduh sepi. Ya, kayaknya sepi. Sudah pesimis duluan. Kita harus optimis lah ya. Betul. Dan saya juga mau tanya sama Bapak Yul, bagaimana Bapak membangun jiwa wirausaha? Betul, apalagi di tanah rantau ini luar biasa kan, saingannya itu pasti lebih berat lagi. Di sana kan banyak tempat wisata juga. Benar. Pertama kita niat. Niat saja tidak cukup, kita harus berbuat. Kalau kita berbuat, kita harus tekun. Kita fokus pada satu itu aja. Jangan kita berpindah-pindah banyak maunya. Akhirnya nanti semua tidak jadi. Banyak planning gitu. Banyak planning. Udah banyak planning duluan. Iya. Tekun. Dan jangan pernah kita patah semangat. Kita harus fokus, tekun. Nah, seperti saya wisata alam ini kan bukan cuma kegiatan outdoornya aja. Kita juga ada restoran. Dan target kita ini untuk jumlah orang yang besar, bukan untuk jumlah minimal sampai 300 sampai 500 orang. Wow. Yang bisa kita tampung. Iya. Seperti itu. Kita restorannya juga kita buka dengan menu-menu lokal yang sangat menjadi orang kota kalau datang dicari tuh menu-menu lokal yang menu-menu lokal Jawa Barat ya. Ya. Minuman-minuman hangat. Betul. Wedang ronde. Kita juga bikin minuman-minuman dari jahe, dari madu. Betul. Seperti itu. Dan itu banyak sekali di Merauke. Itu minuman-minuman kesehatan yang saya buat. Saya beri nama juga dengan nama-nama lokal. Misalnya ramuan Kawaratu. Kawaratu itu ada di Gunung Salak. Tapi yang bahan-bahan yang saya rebus itu kan cuma jahe, serai, kunyit. Itu direbus jadi satu, dikasih gula merah. Jadi namanya itu yang menjadi daya tarik juga ya? Iya betul, ramuan Kawaratu. Ramuan Kawaratu. Nah, di sana kan bisa bikin juga ramuan rumah semut. Iya. Dengan nama-nama bahasa Marin gitu ya? Iya. Betul. Iya. Ide bagus juga itu.
Ide bagus untuk kakak Heri itu Iya, kakak. betul. Iya. Ya, jadi memang Batu Tapak ini ada terus melestarikan budaya, terus kulinernya juga. Jadi Melestarikan saya budaya melihat dan jangan lupa kakak, melestarikan suasana atau keadaan alam juga nih yang sekarang kan kalau di daerah perkotaan semakin jarang ya. Ya, betul. Dan sekarang kita sedang ada di restorannya Batu Tapak. Apa nama restorannya? Restoran, iya kita namakan restoran Batu Tapak aja. Oh, oke. Di Google bisa kelihatan ada restoran Batu Tapak. Siap. Dan memang harus kita pakai teknologi sekarang. Jadi semua adalah di Google kita pakai dengan titik koordinat. Jadi dari Papua juga bisa langsung cek. Iya, Ada bisa di tag location-nya gitu ya. Ya, cek location-nya bisa langsung tahu. Ya. Ya memang strategi marketing yang terbaik saat ini juga harus menggunakan media sosial ya, platform media sosial yang ada begitu. Itu adik kita yang jualan makanan itu juga kalau bisa Kakak Har. location-nya harus dibuat titik koordinatnya jangan Baik. salah. Siapa Bang? Dan kita dari Jakarta nih bisa langsung cek, bisa kita cari langsung tak titik sini. Iya, Saya betul. beberapa kali ke Merauke bawa rombongan dari Jakarta. Berarti nanti kalau bawa rombongan bisa langsung ke warung Nengdi. Nah, betul seperti Ya. itu. Nanti kita kalau tur Merauke kita kan bisa langsung dari Jakarta kita bisa langsung order pesanan jam dan Reservasi dulu. Tentunya. betul direservasi lebih dulu. Jadi bagus. Wah, keren. Iya, begitu Sandra. Dan juga saya lihat di sini semua pekerjanya adalah masyarakat sekitar ya. Masyarakat lokal. Semua Masyarakat yang lokal. bekerja di sini masyarakat lokal. Oh, oke. Dan tidak perlu mereka yang bersekolah tinggi. Mhm. Yang bekerja di sini rata-rata karena kita di atas gunung, pegunungan paling atas, Iya. di ketinggian hampir 1000, masyarakat lokal sini pendidikan paling tinggi SD. Oh, baik. Gitu. Ada Tapi mereka berapa bisa orang? Ada berapa orang kakak yang dipekerjakan di Batu Tapak Camping Ground? Batu Tapak Camping Ground ini kita luas sekitar 2,6 hektar. Oh, oke. Nah, pekerjanya ada 25 orang yang pegawai tetap dan pegawai tidak tetap itu ada 10 sampai 15. Cuma sejak masa pandemik kita kurangi sehingga yang pegawai tetap cuma ada 8 dan yang tidak tetap itu ada sekitar 5. Sekitar 5 ya, dan semua masyarakat lokal di situ dari kaki Semua Gunung Salak. masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang di sekitar sini karena lebih tepat karena mereka akan ikut membantu menjaga dan melestarikan tempat kita ini. Ya, lingkungan Juga mereka yang sendiri paling begitu. situasi di Batu Tapak, Betul ya. dong, yang tahu Medan begitu toh, Kak Susan. Betul. Ini yang kita menyatu dengan masyarakat lokal itu sangat penting sekali. Keren. Ya, Iya, dan saya juga mau tanya ke Kakak Heri nih, Kakak Namek. Kakak Namek punya karyawan berapa di sana? Baik, kebetulan karyawan atau yang kerja di warung makan Nengdi ini sendiri saya tidak ambil dari luar, saya ambil keluarga aja. Keluarga gitu ya? kan. Ya. Karena saya mulai buka warung Nengdi baru saya mulai ada gambaran ternyata Mulai merintis ya? Iya, mulai merintis Ya. apa wisata kuliner, buka usaha kuliner ini ternyata baru saya ada pikiran bahwa ternyata dengan buka warung makan yang di ini saya bisa memberikan peluang pekerjaan ya, kepada lapangan saudara-saudara saya. pekerjaan. Betul. Betul. Kan dirintisnya juga masih tahun ini ya? Iya. Baru tahun ini? Baru tahun bulan ini. Maret kemarin gitu. Oke. Dan saya berharap juga mudah-mudahan kalau berjalan baik, saya kepingin ada angan-angan, ada impian lain yang mungkin ke depan saya bisa buka cabang seperti gitu. Ya. I mean for that ya. Betul. Mudah-mudahan sukses.
Berarti kukernya juga, tukang masaknya juga dari keluarga. Betul. Kebetulan saya juga hobi masak. Jadi tiap pagi itu sudah harus memasak sebelum ke kantor gitu kan. Iya. Dan biasanya kemampuan memasak itu menurun ya. Iya, biasa menurun. Menurun gitu. kan ke saudara, betul. ke keluarga gitu ya. Iya. Tapi saya senang Bu ketika kita mulai berwirausaha ini. Sedikit demi sedikit saya lihat ya. Iya. Pola hidup itu semakin teratur baik gitu. Jadi ada dampaknya gitu kan. Contohnya kayak gimana? Saya tidak mau pungkiri bahwa kehidupan keluarga saya, saudara saya ya gitu kan. Ya mungkin sedikit ya kayak gimana gitu kan. Tapi setelah kurang tertata mungkin ya. Kurang tertata. Ketika mulai buka usaha, saya lihat lama-kelamaan sudah makin bagus gitu. Ada perubahan gitu. Ya karena memang kan untuk memasak aja misalnya ya, kita kan harus bangun on time. Betul. Lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya mungkin preparation bahan-bahan masaknya, terus kemudian juga tempat masaknya dan sebagainya gitu. Betul, ya. Dan itu semua kakak sendiri Iya, betul, bumbu-bumbunya. Dan itu semua jangan garam terlalu banyak. Apa kakak? Bagaimana kakak? Jangan garam terlalu banyak toh. Jadi persiapan bumbu juga orangnya teliti langsung. Itu lagi. Gitu. Belum toreng yang kupas-kupas bawang manual lama ini ada. Kita harus kupas dari malam dulu. Iya, betul. Dan mungkin Disiplin informasi waktu. informasi buat adik Bergita dengan Kakak Susan, Bung Julius juga bahwa warung makan yang di ini kebetulan kemarin saya baru dengar informasi, baru dapat informasi karena warung Mengdi ini juga merupakan salah satu warung yang nanti dipersiapkan untuk menyiapkan menu makanan bagi buat pesta Pekan Olahraga Nasional nanti. Buat atlet-atlet nanti. Betul. Luar biasa. Berarti kakak memang sudah dibuktikan bahwa makanan-makanan khas Merauke itu juga memenuhi standar gizi yang baik untuk atlet. Iya enggak? Iya dong. Ya, kalau berbicara soal gizi ini tadi saat cerita-cerita dengan Bapak Yul, Bapak sampaikan bahwa makanan-makanan khas dari kuliner-kuliner khas wilayah Papua dan Merauke sendiri itu mengandung gizi yang luar biasa ya Bapak. Mungkin Bapak bisa sampaikan. Ya itu jadi kalau bisa makanan-makanan lokal itu jangan kita cuma bilang ada mengandung ini, tapi kalau bisa dicoba di laboratorium supaya diumumkan secara ilmiah begitu. Ada penelitiannya. Betul, setuju. Mengapa? Karena rata-rata anak Papua, anak Merauke, kita anak-anak di Merauke itu kita hidup di sana, kita dari kecil sudah makan yang bergizi, makan yang sangat bergizi sehingga kita otak-otak ini otak pintar semua. Mantap, setuju. Itu sudah. Jadi itu harus di secara ilmiah dibuat, ditulis misalnya sagu sep tuh mengandung apa saja, ada ikannya, ada ini, sehingga karbohidratnya berapa, bagaimana ada lemaknya. Sehingga dia menjadi satu sumber gizi yang luar biasa bagi pertumbuhan anak-anak di Papua. Itu saja sudah luar biasa. Ya karena memang ada jual itu tidak bikin kakak? Bikin papeda, ada jual ulat sagu jual tidak? Ulat sagu agak susah kali ya. Agak susah ya. Iya. Oh, di Merauke agak susah ya. Iya. Itu kalau tidak salah saya dengar banyaknya di Asmat ya. Di Asmat. Iya. Oh, gitu. Mungkin, itu ulat sagu juga gizinya tinggi. Tinggi sekali. Betul. Proteinnya ya. Proteinnya betul. Itu juga bisa kalau bisa diadakan biar nanti kegiatan PON dorong mungkin mencoba kah? Ya. Oh, boleh juga itu, Abang. Iya, jadi yang Bapak Iwa sampaikan terkait ulat sagu, hari ini kan lahan untuk sagu juga berkurang dengan dibuka lahan-lahan untuk kebutuhan lain. Saya pikir dengan adanya kita menjual ulat sagu, pohon sagu juga akan tetap ada ya, Bapak. Betul, pohon sagu itu jangan kasih habis dia, sayang sekali tuh. Aduh, itu lagi. Iya, kita dulu masih tinggal di rumah gaba-gaba, makan sagu ini, tidak tahu lagi sekarang bagaimana. Iya, jadi ini juga catatan buat kakak Heri ke depannya. Kalau seandainya kakak Heri punya menu ulat sagu, otomatis masyarakat lokal juga akan
menjaga. Mereka punya lahan-lahan sagu, pohon sagu, supaya tetap ada sampai kapanpun pohon sagu itu kita harus pertahankan. Karena sagu itu adalah makanan khas lokal Papua yang tidak bisa kita hilangkan dengan apapun ya, Bapak. Betul. Makanan-makanan ikan laut juga yang sampai sekarang ini saya sudah merantau bertahun-tahun, tapi kalau saya pulang Merauke saya suka cari. Betul. Kita pun ikan memang beda. Contohnya tuh makan ikan bolanak. Ikan bolanak ya. Aduh, apalagi goreng, garing-garing. Baru dia daging kan lembut toh. Aduh. Itu dari kecil kita kan bisa makan bolanak di Muara Kalimaro, Muara Kumbe tuh. Ayo menjaring di situ, jadi itu terngiang-ngiang di pikiran kita kalau ke Merauke, aduh pingin makan menu-menu seperti itu. Itu contoh. Terus, jadi rindu ya untuk bernostalgia ya. Kebetulan juga kan sekarang kan bulan-bulan sekarang kan bolanak lagi naik-naiknya gitu. Oh gitu ya? Gitu. Ya. Makanya orang. Iya betul. Yang Kebetulan satu jadi menu kesukaan orang kota Jakarta ini salah satu itu juga gabus. Gabus betul ya. Gabus ya. Gabus. Jadi menu-menu gabus dalam bentuk ikan asin, dalam menu ikan gabus yang dimasak langsung. Itu juga menjadi idaman-idamannya orang-orang kota begitu. Itu coba dipikirkan juga. Iya, baik. Baik mungkin. Iya, wah Kakak Heri dapat ini langsung ya dari Bapak Yul yang sudah merantau dan sudah membangun usaha 20 tahun, itu luar biasa. Sudah senior. Ya, senior. Jadi senior dengan junior bertemu via telepon. Harapannya mungkin bisa bertemu nanti di dunia nyata ya, Bapak. Mungkin bisa berkolaborasi. Ya, betul sekali. Untuk memberikan tips-tips buat anak-anak muda. Iya, baik Kakak Susan. Kebetulan kalau dengan Bapak Pastor mungkin sudah sering-sering ketemu, dengan Bapak Yulis kan belum pernah kan. Saya berharap ke depan mungkin bisa nanti ketemu langsung gitu. Dan mungkin bisa kolaborasi begitu ya, Kakak ya. Karena kan wisata alam dan juga kuliner itu kan ya saling berkesinambungan begitu. Betul. Orang jalan-jalan pasti nanti lapar carinya makanan ya kan. Ya. Dan saya lihat di Merauke itu potensi untuk kembangkan itu, sangat potensi. Karena saya sudah keliling ke Wendu, ke Po, kemarin saya juga sempat ke Po, dan saya lihat sangat potensi sekali untuk kembangkan wisata alam di sana. Betul. Dan menurut saya pasti bisa. Ya, betul Kakak. Dan sekarang juga memang semakin perbaharui wisata-wisata alam yang ada di Kota Merauke. Seperti salah satu contohnya Taman Nasional Wasur. Wah, itu sudah banyak spot-spot wisata yang diperbaharui dan juga dikelola oleh masyarakat setempat. Marin Marori. Ada juga wisata Seribu Musamus. Nah, Musamus ini kan juga menjadi salah satu daya tarik Merauke yang khas gitu. Merauke juga punya padang sabana sendiri nih, seperti di Afrika kan begitu. Nah, alangkah lebih bagusnya lagi kalau hewan-hewan endemik yang ada di Kota Merauke juga dilestarikan dan juga ada di tempat-tempat wisata kayak gitu kan. Supaya bisa supaya tempat wisata di Merauke ini punya ciri khas sendiri, seperti tempat wisata yang Kakak Yul kelola di sana bisa mempunyai daya tarik tersendiri untuk wisatawan mancanegara. Kebetulan saya juga tempat wisatanya berdampingan dengan Taman Nasional Salak Halimun. Oh, oke. Saya ada di samping Salak Halimun. Oh, di sampingnya Taman Halimun ya? Taman Nasional Halimun. Taman Nasional Salak Halimun. Jadi kita berkolaborasi dengan Taman Nasional. Oh, luar biasa. Keren. Jadi memang membangun usaha itu perlu kolaborasi juga. Dan yang saya tangkap juga awalnya itu niat dulu, Kak Susan. Betul. Dari niat dulu. Ketika kita sudah niat, ya semua itu akan berjalan, akan berkembang seturut dengan pengalaman kita dan juga kemampuan yang kita punya. Iya. Betul. Setuju. Tapi ngomong-ngomong masalah wirausahawan ya, wirausaha gitu. Teman-teman yang sekarang mungkin ingin membangun jiwa wirausaha, khususnya anak-anak Papua begitu. Mungkin ada rasa takut di tengah-tengah pandemi seperti ini. Saya mau tanya dulu untuk Kakak Hari di sini. Kakak Hari ini kan salah satu orang yang membuka usaha kuliner ini di tengah-tengah
kalau bisa dibilang Pandemi. awal-awal new normal Iya, ya, masih ada pandemi COVID seperti itu. Nah, itu pengaruhnya untuk usaha kakak seperti apa? Kalau saya alami sampai saat ini, mungkin awal-awal saja sih. Awal-awal saja. Awal-awal saja. Memang kita perlu sadari bahwa berwirausaha itu kita harus bisa mengambil resiko, Betul. gitu kan? Oh, oke. Iya. Ya. Saya rasa Bung Julius juga paham itu. Kita harus bisa mengambil resiko, mau nanti untung atau rugi itu sudah resiko kita gitu kan? Iya. Gitu. Karena saya lihat awal-awalnya seperti gitu, 1-2 hari ya biasa-biasa saja gitu kan. Apalagi memang situasi kemarin, bulan-bulan kemarin kan situasi COVID kan masih Ya, gitu lagi kan. genting-gentingnya gitu betul, kan. betul. Tapi seiring dengan waktu ya semua bisa berjalan lah gitu kan. Jadi selain niat kita juga harus optimis Iya, ya. optimis, sabar itu tadi Kakak Susan bilang betul sekali. Betul. Harus sabar Iya. gitu. Betul. Harus punya jiwa sabar untuk Jiwa membangun sabar, segala betul. sesuatu. Kalau untuk usaha Kakak Yul sendiri di Batu Tapa Camping Ground seperti apa nih dengan adanya pandemi COVID? Dengan adanya pandemi COVID Iya, ini, kita pengaruhnya. mengikuti pengaruhnya sangat besar. Ya. Namun kita harus tetap bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, prokes, Iya. dengan menerapkan 5M. Jadi kami dari pengelola Batu Tapak di sini kita harus menyediakan sarana prasarana untuk mendukung proses 5M itu, yaitu Proses kita 5M. fasilitas-fasilitas minat kita semua kita harus bersih, yakin bersih, dan kita semprot dengan disinfektan. Jadi tetap Kemudian safety kita- ya. Ya, kemudian kita siapkan begitu tamu datang suhu. Habis cek suhu kita ada fasilitas program pemerintah dan apa yang disampaikan oleh pemerintah, kita kerjasama dengan mereka supaya ini bisa berjalan. Ya betul. Membangun jiwa wirausaha boleh, tapi tetap harus aware ya dengan keadaan saat ini ya, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya, benar-benar. Tapi kalau untuk wisata alam itu dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah, Ya. itu yang paling kecil sekali kemungkinan untuk tertular di wisata alam. Oh ya, dari ini ya, dari wisata alam paling kecil kemungkinannya ya. Paling kecil. Sehingga Betul. sampai hari ini kita wisata alam masih bisa berjalan. Betul, karena kan wisata alam juga tidak memungkinkan orang untuk berdesak-desakan kan tidak juga ya, Kakak ya. Iya, jaga jarak. Iya, Kita jaga jarak dan ini kan di alam. Iya, di alam Semuanya sistem terbuka. terbuka. Betul. Iya, Outdoor gitu ya. iya, outdoor. Outdoor, Bergita. Jadi oksigennya tuh full. Iya, Kakak Nah. Susan. Mentang-mentang Kakak di Ya. sana jadi Kakak tekan oksigen full itu Pele. Kakak tekan sampai. Yo, oksigen full seperti kampung yang Gandur dan kampung-kampung yang lain yang ada di Merauke sana, toh. Iya, Kakak cepat pulang sudah biar kita juga pantau kampung-kampung yang ada di Merauke ini masih 178 kampung lah ya mesti. Kita pantau ini. Bergita, kok bicara tentang pantau-pantau kampung ini mungkin ke depan kakak Herin di camp, terus Bapak Yul Ya. juga sebagai anak Merauke
ketika Mace turun pantau, mungkin Bapak Doron juga bisa mensupport kita. Kakak Susan, kita dua nih memang isakut bekai, isakut kai, satu hati satu tujuan. Tadi sebelum siaran, dengan moto Merauke. tadi sebelum siaran, saya sudah tawarkan duluan ke Kakak Namek dia, Kakak mau gabung kah tidak nanti untuk edisi Mace Pantau next month gitu. Dan Kakak antusias banget gitu loh, karena Kakak juga di kesehariannya sebagai bendahara Bawaslu, mereka tuh juga sering turun-turun ke kampung-kampung Kakak. Dan Kakak hari ini sangat merindukan untuk kegiatan-kegiatan turun kampung seperti Mace Papua Pantau Kampung. Betul, dan Kakak Hari dia turun sebagai wirausaha dari Marin. Supaya anak-anak kampung juga dong bersemangat untuk membangun jiwa wirausaha. Betul. Dong juga semangat untuk bangun jiwa wirausaha toh. Tidak semua harus jadi PNS, harus jadi pekerja kantoran. Kita juga bisa punya usaha sendiri, bisa berekspresi dengan kemampuan yang kita punya sebagai wirausahawan tentunya. Ya, bertumbuh dengan menggali potensi yang ada dalam diri dan juga bisa melihat peluang toh. Ya, betul. Ya, Bergita, saya mau tanya ke Bapak Yul dan juga Kakak Heri Diken, bagaimana kakaknya punya strategi untuk membangun dong punya usaha masing-masing? Mungkin dari Bapak Yul sendiri strateginya seperti apa? Jadi kita harus mulai dari yang kecil, yang sederhana. Kemudian kita jangan berpikir yang besar dulu. Jangan yang muluk-muluk dulu. Yang muluk-muluk, yang real di depan. Kira-kira apa yang kecil ini kita mulai, kita tekun. Dan nanti bertahap, lama-lama akan menjadi besar. Jadi memang tidak boleh berpikir muluk-muluk. Niat itu mulai dari yang kecil, kita coba, wah ini bisa menghasilkan. Bertahap, dan pasti akan berkembang. Iya, Bapak, dari 20 tahun sampai sekarang mau tahun 21 ya? 2021. Iya, Batu Tapak hadir, Bapak punya pengalaman dan juga tantangan. Apa yang Bapak bisa sampaikan buat anak-anak muda di Papua dan juga pendengar Mace Papua ini? Ya, kita pertama jangan terlalu bermimpi yang muluk-muluk. Tapi langkah pertama kita lihat bahwa apa yang menjadi pilihan kita, supaya kita mulai berusaha. Sesudah kita ambil pilihan kita, kita memilih A, kita pelajari tentang A itu. Bagaimana caranya? Kalau kita sudah bagaimana caranya, kita cari caranya. Dan nanti kita menemukan caranya. Sesudah kita menemukan caranya, yang paling penting kita harus mulai melakukan. Kalau kita tidak mulai melakukan, tidak pernah kita tahu rintangan dan halangannya. Karena ada rintangan dan halangannya itu sekolah kita supaya kita maju. Kita bisa menyelesaikan rintangannya, masalahnya. Terus itu sebagai sekolah, pengalaman. Pengalaman nanti adalah guru terbaik ya kakak ya? Ya betul. Dan harus ditekun terus. Dan kita akan sampai kepada titik yang kita tuju. Saya kira itu. Siap. Iya, itu dari Bapak Yul. Ya, kalau untuk Kakak Hari sendiri? Baik, kalau karena kebetulan saya usahanya usaha kuliner ya, tentu ada beberapa poin yang memang saya harus pertahankan itu. Strategi ya. Satu itu kebersihan. Kebersihan itu adalah sangat-sangat penting, gitu kan. Jadi ketika orang masuk, bersih kelihatan itu orang akan nyaman. Orang juga nyaman ya, jadi percaya juga betul. gitu. Yang kedua adalah cita rasa. Bagaimana saya mempertahankan rasa makanan itu tetap enak, tetap segar, itu yang menjadi poin penting juga. Gitu. Yang ketiga adalah struktur dari makanan itu sendiri. Gitu. Jadi jangan kita menjadikan suatu masakan itu ya jangan sampai hancur atau kelewatan lembeknya atau apa dan lain sebagainya. Harus pas gitu ya. Gitu. Harus pas dan cita rasa tetap harus dipertahankan. Harus dipertahankan sampai mendapat chef kiss ya biasanya. Betul. Nah, kalau pelanggan puas kan biasanya seperti itu Kak Susan. Nah, gitu. Chef kiss namanya. Itu ya, jadi 3 ya. 3 strategi. Nah, Kak Susan. Ya. Karena kita sudah ada di menit-menit akhir, mungkin untuk penutup saya ingin bertanya untuk Bapak Yul di sana dan juga Kakak Har ya, kita punya Kakak Namek di sini, pesan-pesan untuk anak-anak Papua, khususnya di selatan Papua
dalam membangun mereka punya jiwa kewirausahaan. Mulai dari Bapak Yul dulu. Ya, untuk adik-adik saya di Papua, khususnya Papua Selatan, Merauke, adik-adik, potensi kita di sana luar biasa. Jangan kita diam, jangan kita hanya sebagai penonton. Jadi mari kita bangkit, kita mulai dari hal-hal yang sudah sama, dan pasti kita akan maju. Kita anak-anak Merauke itu, khusus Papua Selatan, dari kecil sudah makan makanan khas daerah kita yang sangat protein tinggi dan sangat bergizi, sehingga otak-otak kita anak-anak Merauke ini pintar-pintar semua. Saya yakin pintar. Ya. Tapi mari kita bangkit, kita buat sesuatu yang berguna bagi diri kita, keluarga, dan bangsa dan negara. Oke, luar biasa. Kakak Har? Kalau saya sih pesan-pesan buat saudara-saudara kita ya, Iya. ya, khususnya Iya. mungkin anak-anak di Papua gitu kan. Iya. Tinggalkan mindset atau pemikiran bahwa jual menjual itu jual beli, kegiatan jual beli itu merupakan suatu kegiatan yang pekerjaan yang apa ya, rasa malu itu dulu kan biasa orang asumsinya seperti itu. Gengsi ya. Gengsi itu tinggalkan Ya. ya. Kalau kita punya kemampuan, kita punya kelebihan yang bisa kita kembangkan, Ya. dan tentunya kedepannya juga kita harus bisa baca situasi. Ya, baca situasi itu sangat penting, sehingga kita bisa kembangkan apa yang kita punya gitu ya. Dan tentunya mungkin pesan saya juga, kita harus untuk banyak doa, itu kan sangat penting kan, Ya. dalam setiap kerjaan gitu kan. Betul. Dan banyak punya cita-cita, angan-angan itu perlu juga ya, dan tentunya harus bisa mengimplementasikan dia gitu. Harus bisa mengimplementasikannya Iya. di jiwa-jiwa wirausaha Ya, nanti betul. nih. Harus dibuktikan gitu. Harus dibuktikan. Iya, jangan cuma angan-angan saja gitu. Ya, mungkin seperti ini. Iya. Luar biasa. Kakak Susan? Ya, Begita. Iya, luar biasa ya Kakak Susan ya. Gestar kita Luar hari biasa ini sekali. mudah-mudahan dengan pengalaman yang sudah di-sharing oleh Kakak Yul dan juga Kakak Har yang ada di sini, kita Ya. punya teman-teman yang ada di Papua, khususnya di selatan Papua ini jadi termotivasi untuk membangun jiwa-jiwa wirausaha mereka ya. Karena kan wirausaha, ya karena kita membangun usaha itu kan bisa dari berbagai bidang, bisa dari wisata alam ya, karena kita potensi wisata alam di sini kita lihat sangat-sangat luar biasa, bisa dari Luar biasa. kuliner ya dan Ya, sebagainya. memungkinkan. Betul. Dan saya juga sedang berselancar di akun sosial media Facebook RRI Pro 2 ya. Ya. Dengan pendengar-pendengar setia kita dan penonton-penonton setia kita nih, sudah ada beberapa yang bergabung di live RRI Pro 2. Ada Agus Arianto. Salam buat narsumnya. Waduh, narsum yang mana nih? Dua-duanya ya tentunya ya. Ada Yeri Taupan. Nama program acara Mace Papua seharusnya bicara pakai logat Papua, bukan enggak-enggaan ya kakak. Kan kita punya pendengar juga, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, apalagi kita ada di Facebook toh. Jadi sekali-sekali kita pakai enggak, sekali-sekali kita pakai tra juga. Yo toh, harus beragam. Betul, harus beragam karena Indonesia ini beragam dari berbagai suku bangsa, apalagi Merauke dijuluki sebagai mini Indonesia. Jadi kita tetap harus menghargai itu. Begitu ya? Iya. Terus ada lagi, sukses buat narasumbernya. Penasaran pengen datang ke warungnya. Sukses juga buat program Mace Papua ya. Thank you. Wah, ini sudah ada yang penasaran kakak mau berkunjung di warung Nengdi. Ada di Kelapa Lima ya kakak ya? Betul. Jalan Kelapa Lima. Ya, di Angkasa. Jalan Kelapa Lima, Jalan Angkasa. Oh, ada kita punya kakak Namek juga. Agustinus Mahuse ini rekan kerjanya kakak Hari nih, Betul kebetulan sekali. di Bawaslu ya. Mas Haryanto sudah memulai. Kita dukung rumah makan Nengdi minta ulang. Ya. Sudah kata nanti minta dari rumah ulang makan nih. Berarti memang Bergita. kita makan di situ ketagihan ini kakak Susan. Ya, dari rumah makan Nengdi kan langsung bisa ke Mahuse Mandiri tuh. Oh Betul. iya, kita bisa ke tempat wisata alam yang ada di
Wasur. Ya, Ya, betul. Terakhir ada kita punya Kakak Name, Kakak editor setia, Namek Tinus. Wow, informasi yang luar biasa. Thank you, Mace Papua. ya. Ya, itu dia Kakak Susan. Luar Oke. biasa ya, pendengar dan penonton kita tetap setia dengan Mace Papua. Mudah-mudahan dengan kehadiran guest star kita kali ini dapat menginspirasi anak-anak Papua untuk tadi menarik sekali yang dikatakan oleh Kakak Namek, Kakak Har, bahwa kita harus merubah mindset begitu. Kita harus berani menjadi orang yang punya pola pikir out of the box. Ya, tidak mainstream begitu. Mungkin banyak yang menganggap bahwa kegiatan jual beli, kita jualan, kita jual sayur, jual makanan, jual apa itu gengsi begitu. Itu kita harus rubah mindset itu karena memang banyak juga peluang-peluang